Jika fi'il berakhir dengan alif, berarti baik rofa, nasabnya itu sama-sama, hanya dikira-kira saja. Berarti fathah, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Bagaimana ini? Kenapa yang di sini ada huwa, yang di sini tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini di hari Ahad, tanya Ustadz. Ya, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang telah masuk untuk kemudian kita upayakan untuk bisa menjelaskannya. Semoga bisa menjadi kefahaman kita semua di dalam memahami khususnya pertanyaan tentang nahwu ataupun tafsir. Kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan nahwu. Tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, satu-satunya mushaf untuk saat ini yang membahas detail tentang kata per kata di dalam Al-Quran, baik khususnya dari sisi nahwunya dan juga makna per kata, dapat membantu kita insya Allah untuk bisa mentadaburi makna pesan-pesan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, jika ingin memilikinya, jika ingin mentadaburi Al-Quran lebih dalam lagi, gunakan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Cara memilikinya, silahkan cek link deskripsi, bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung pesan secara direct kepada kami. Ikuti kajian di dalam channel Ngaji Fuadi dan gunakan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Semoga kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran bersama-sama. Baik, langsung mari kita ngaji Fuadi. Baik, pertanyaan pertama, apa sih Ustadz itu fi'il nakis? Kenapa kok kana wa akhwatuha ataupun kada wa akhwatuha disebut sebagai fi'il nakis? Apa itu fi'il nakis? Sobat Fuadi, saya akan menjelaskan pelan-pelan, semoga kita bisa paham. Ketika misalkan saya mengatakan habara Zaidun, baik, kita maknai habara telah hadir. Siapa yang hadir? Zaidun, Zaid. Habara telah hadir. Siapa yang hadir? Zaidun, Zaid. Dari sini habara yang maknanya hadir, ya. Ini berarti adalah suatu kata atau kalimat dalam bahasa Arab, ya, yang dia sudah memiliki makna suatu kejadian ataupun peristiwa. Hadara telah hadir. Apa peristiwanya? Ada kehadiran. Ya, ada kehadiran, ada suatu kehadiran. Nah, kemudian maka butuh siapa yang hadir, ya. Siapa yang hadir itu? Yang hadir adalah Zaid. Nah, sudah selesai, ya. Lah, ini tidak terjadi pada model kana wa akhwatuha. Baik, kita perhatikan. Untuk model kana wa akhwatuha, ya. Kana itu maknanya hanyalah ada. Ya, kalau di dalam mushaf, di dalam metode Fuadi, kana kita maknai ada. Artinya apa? Karena ini maknanya hanya menyatakan ada suatu kejadian. Kejadiannya apa? Belum dijelaskan. Jadi karena ada suatu peristiwa, ada suatu kejadian, ada suatu hal. Halnya, kejadian, peristiwanya apa? Belum jelas. Ya, maka kemudian ini nanti akan membutuhkan dua hal. Ya, yang pertama terkait dengan karena maknanya yang belum jelas ini. Kalau ini kan maknanya hadir, berarti peristiwanya jelas. Maka dia nanti membutuhkan khobar, ya, membutuhkan khobar untuk melengkapi maknanya, ya, khobar dari kana ini tadi. Kemudian dia juga butuh tentang siapanya. Nah, siapanya ini disebut dengan isim, atau kita tulis seperti ini. Ini butuh khobar ini, nanti dia butuh siapa. Nah, siapanya ini diposisikan sebagai isimnya kana. Sehingga ketika kemudian disebutkan kana Zaidun hadiran,
Cara maknani biar kita paham adalah karena ada suatu kejadian, ada suatu peristiwa yang telah terjadi. Karena di sini fiilnya madhi. Karena ini fiil madhi. Ada suatu kejadian, suatu peristiwa yang telah terjadi. Apa peristiwanya? Belum jelas. Maka kemudian peristiwanya dijelaskan oleh ini, oleh khobarnya kana. Apa peristiwanya? Hadiran, bahwasanya ada orang yang hadir. Lah orang yang hadir ini siapa? Orang yang hadir itu adalah Zaid ini. Ya. Oleh karena itu isimnya kana ini dalam bab ini sebenarnya dia adalah fa'il, ya. Sebenarnya dia adalah fa'il, sama seperti ini Zaidun, ya. Zaidun ini sama. Jadi isimnya kana sebenarnya dia adalah sama seperti fa'il bagi fi'ilnya. Hanya saja fi'ilnya itu tidak memiliki makna yang sempurna sebagaimana umumnya fi'il. Umumnya fi'il hadara, telah hadir, berarti ada suatu makna yang telah sempurna, yaitu memberikan kabar bahwa telah hadir, telah ada suatu peristiwa berupa apa? Kehadiran. Kehadiran siapa? Zaidun, Zaid. Gitu ya. Tapi kalau ini nggak jelas, karena ada suatu peristiwa, ada suatu kejadian fakta. Apa itu peristiwa faktanya? Yaitu hadiron, ya. Adalah ada orang yang hadir. Lah siapa yang hadir ini? Zaidun. Berarti Zaid ini adalah disebut isimnya kana. Sebenarnya jika ini adalah fi'il biasa, maka Zaidun sebagai fa'il. Tapi karena fi'ilnya ini tidak sempurna maknanya, maka disebutlah Zaid bukan sebagai fa'il tapi isimnya kana. Oleh karena itu di dalam metode fu'adi cara membacanya sama. Jadi fa'il dengan isimnya kana cara membacanya sama karena pada dasarnya dia adalah sama. Hanya saja di sini disebut fa'il karena fi'ilnya maknanya sempurna, sementara di sini disebut isimnya kana wa akhwatuha karena kana ini maknanya belum lengkap. Kana baru lengkap kalau dia diberikan khobar. Maka sesungguhnya yang menerangkan Zaid itu adalah khobarnya kana. Nah, kemudian karena kana ini maknanya belum sempurna, maka istilahnya model-model kana ini disebut dengan fi'il naqis. Fi'il yang maknanya tidak sempurna. Nah, karena tidak sempurna, dia butuh disempurnakan. Dia baru disempurnakan dengan adanya khobarnya kana yang melengkapi maknanya. Telah ada suatu kejadian, yaitu adanya seseorang yang hadir. Siapa seseorang yang hadir ini? Zaidun. Berarti khobarnya ini melengkapi kekurangan makna yang ada pada kana, sehingga kananya disebut fi'il nakis. Lalu khobarnya kana karena sifatnya melengkapi, maka diposisikan hampir sama seperti maf'ul bih. Oleh karena itulah dia kemudian dibaca nasab. Nah, seperti itu kurang lebih kalau kita jelaskan. Tapi yang ingin kita sampaikan lebih kepada yang ini. Mengapa kana wa akhwatuha disebut fi'il nakis? Dia disebut fi'il nakis karena dia tidak sempurna untuk bisa menjadi predikat. Dia tidak sempurna untuk bisa menjelaskan, menerangkan kalimat yang diamili, yaitu kalau dalam bab fi'il itu harusnya bisa menerangkan fa'ilnya, tapi karena tidak bisa, maka Zaid atau ini marfu'nya ini tidak disebut sebagai fa'ilnya, tapi disebut sebagai isimnya. Baik, ini dan kemudian kana punya amal, amalnya apa? Tarfa'ul isma, isimnya nanti ini i'rabnya rofa, karena dia memang hakikat aslinya ya sama dengan fa'il sehingga i'rabnya rofa. Khobarnya itu i'rabnya nasab karena disamakan dengan maf'ul bih pada konteks fi'il. Ini jawaban yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan fi'il nakis dan mengapa kana wa akhwatuha disebut sebagai fi'il nakis. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah tentang ayat ke-55. Ustaz, di ayat ke-55 itu kan ada kata-kata naro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta
narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Di sini ada kata-kata lan nu'mina laka hatta narallah. Hatta narallah. Nah, coba itu kata-kata naro itu bagaimana, apa asal usulnya, i'lalnya bagaimana. Baik, ini kita akan bahas. Naro ini adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Dia berasal dari ro'a yaro. Ro'a yaro. Ro'a ini kalau dilihat dari binanya, dia bisa dimasukkan kategori. Yang pertama, binanya adalah mahmus ain. Mahmus ain karena ain fiilnya berupa hamzah. Yang kedua, dia adalah mu'tallam atau diistilahkan sebagai bina naqis, ya. Maaf. Binanya dia adalah naqis. Nakisnya nakis ya'i, ya, nakisnya nakis ya'i, yaitu huruf akhirnya atau lam fiilnya berupa huruf ya. Ini aslinya ya yang berubah menjadi alif. Baik, bagaimana prosesnya? Kita mulai dari fiil madhi terlebih dahulu. Bentuk fiil madhinya adalah ro'a, mengikuti wazan fa'ala. Ini adalah masuk bab ketiga, mengikuti fataha yaftahu, ya, dia mengikuti fataha yaftahu. Jadi dia mengikuti bab ketiga fataha yaftahu. Berarti aslinya ro'a ini aslinya adalah ro'aya. Ya, ro'aya, mengikuti wazan fa'ala, ya. Kemudian ada kaidah idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin, ya, muttasilatin fi kilmatiha, ya. Kalau ada wawu atau ya berharokat jatuh setelah huruf soheh yang berharokat fathah, ya, maka atau jatuh setelah harokat fathah, huruf soheh berharokat fathah, maka berarti wawu atau ya tersebut harus diganti dengan alif, ya. Maka ro'aya berubah menjadi ro'a karena di sini ada wawu atau ya, dalam hal ini ada ya berharokat jatuh setelah fathah. Ya, saya ulangi, ada ya berharokat jatuh setelah fathah, maka ya tersebut, ya-nya ini harus diganti menjadi alif, ya, menjadi alif. Jadilah dia ro'a. Berarti yang ro'a seperti ini bacanya panjang karena ini alif, ro'a. Lalu untuk yaro, bagaimana? Karena dia mengikuti wazan yaftahu, berarti ini aslinya adalah yar'ayu. Ya, yar'ayu. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan dua jalan. Bisa kita model yang seperti itu dulu juga boleh. Misalkan begini. Ini ada ya berharokat jatuh setelah harokat fathah, ya. Berarti ya-nya harus dirubah menjadi alif. Jadilah dia yar'a. Nah, seperti ini. Ya, setelah jadi menjadi yar'a, ini sudah bukan ya, ya, ini sudah alif. Nah, setelah menjadi yar'a, terus kemudian ini ada huruf hamzah berharokat jatuh setelah huruf sukun. Ini hamzahnya menjadi lemah, menjadi berat untuk terucap, kata orang Arab, ya. Nah, maka kemudian ini bisa kita katakan harokatnya hamzah ditaruh ke sini dan hamzahnya dibuang. Ya, hamzahnya harus dibuang agar tidak berat. Untuk mengingat bahwa ini ada huruf yang dibuang, maka harokatnya hamzah dipindah kepada huruf sebelumnya, huruf sokhehnya itu ro-nya. Maka jadilah hamzahnya dibuang, langsung jadilah harokat fathahnya masuk ke sini, jadilah yaro, ya. Atau bisa dengan model yang dibalik juga sama saja, ya, sama saja. Yar'ayu, ya, yar'ayu. Kemudian di sini langsung hamzahnya dibuang dulu, ya, hamzahnya dibuang dulu. Mengapa? Karena ada hamzah di sini berharokat jatuh setelah sukun.
Ya, ini menjadi berat terucap, maka kemudian hamzahnya dibuang. Nah, untuk mengingat bahwasanya ada huruf yang dibuang di sini, maka harokatnya hamzah dipindah kepada huruf sebelumnya, jadilah yaroyu. Ya, setelah menjadi yaroyu, baru kemudian di sini ada ya sukun, ya, ada ya berharokat jatuh setelah huruf yang berharokat fathah, berarti ya-nya harus diganti menjadi alif, jadilah yaro. Nah, prosesnya seperti itu, ada dua jalan tapi intinya hasilnya sama. Nah, ketika di sini kemasukan hatta naro, ingat hatta ini adalah sebenarnya ini huruf jar ya. Intinya dia amil nasib lah, kita gampangnya begitu. Intinya dia adalah amil nasib, maka naro ini menjadi i'rabnya harus nasab karena kemasukan amil nasib. Ya, boleh nanti dikatakan ini amil nasib langsung, atau katakan amil nasibnya itu adalah an yang tersimpan. Intinya pokoknya ini fi'il mudhari'nya sudah kemasukan amil nasib, maka i'rabnya harus nasab. Nasabnya ditandai dengan apa? Dia tetap nasabnya ditandai dengan fathah. Ya, mengapa tandai dengan fathah? Iya, karena dia bukan termasuk af'alul khamsah. Lalu mana fathahnya? Fathahnya sudah kita bahas di ahad yang kemarin. Jika fi'il berakhir dengan alif, berarti baik rofa, nasabnya itu sama-sama, hanya dikira-kira saja. Berarti fathah tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kalau diaslirkan, mengapa kok muqaddarah? Karena huruf akhirnya berupa alif, gitu ya. Tapi beda lagi kalau huruf akhirnya berupa ya. Kalau huruf akhirnya berupa ya, nasabnya jadi muncul. Nah, itu. Ini penjelasan untuk i'lalnya, mulai yang ro'a versi fi'il madinya ataupun yaro versi fi'il mudhari'nya, di mana ro'a yaro ru'yatan mengikuti wazan fataha yaftahu. Baik, ini pertanyaan kedua. Satu lagi, kita masih punya durasi. Satu lagi, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, Ustadz, itu ada yang ada satu ayat bunyinya dzalikal fauzul azim, ada ayat yang bunyinya dzalika huwal fauzul azim. Mengapa yang satu ada huanya, yang satu tidak? Ini sebenarnya apa? Ada dzalikal fauzul azim, ya. Ada yang punya dzalika huwa al fauzul azim. Ya, dah gini saja nggak apa. Baik, ini bagaimana ini? Kenapa yang di sini ada huwa, yang di sini tidak? Ini yang disebut dengan dhamirul fasl. Baik, kita akan bahas tentang dhamir. Yang pertama, dhamir itu adalah ismun yadullu ala mutakallim au mukhatab au ghaib. Dhamir itu intinya adalah kata ganti yang menunjuk kepada pihak satu, aku, kita, pihak kedua, kamu, kalian, ya, atau pihak ketiga, itu dia, mereka. Kemudian ada 1, 2, dan 3. Ini adalah namanya isim dhamir. Berarti ya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Kemudian isim dhamir itu perlu diketahui juga, ada namanya isim dhamir itu muttasil atau munfasil dulu, ya. Jadi isim dhamir nanti ada pembagian. Yang pertama adalah ada dhamir yang munfasil. Apa gampangnya dhamir yang munfasil ini? Yaitu ma yubtada'u bih, yaitu dhamir yang bisa dijadikan awalan, dhamir yang bisa digunakan atau dijadikan sebagai awal kalimat. Contohnya ya huwa, kan bisa huwa zaidun, huwa ustadzun, anta mutakallim, ya, misalkan, atau anta hadirun, dan seterusnya. Atau bisa, atau yang kedua yaitu dhamir muttasil. Apa ciri kalau dhamir yang muttasil? Ciri dhamir yang muttasil yaitu dhamir yang terletak di akhir setelah disambung oleh suatu fiil. Contoh misalkan darabtu, ya, atau ini darabtu misalkan, ya, atau nasortu,
tuhu. Nah, ini hunya ini berarti juga sama-sama dhamir mutasil, ya. Atau bisa disambung oleh kalimat isim. Sebelumnya kalimat isim. Kitabuhu. Ini berarti hunya adalah dhamir mutasil. Atau disambung dengan huruf bihi. Ya, jadi dhamir mutasil, dhamir yang berada di akhir yang disambung oleh suatu fiil, isim maupun huruf. Ini dhamir yang mutasil, namanya saja mutasil. Dia posisinya tersambung atau bersambung. Ada dhamir itu yang mustatir. Ini ada yang memasukkan kepada mutasil. Pokoknya intinya yang ketiga ada dhamir yang disebut dengan mustatir, yaitu dhamir yang tidak nampak secara lafadz. Ya, secara lafadz tidak nampak. Contoh ketika qul, itu artinya katakanlah. Siapa yang disuruh berkata? Kamu, ayo berkata kamu. Berarti qul itu menyimpan dhamir yang dhamirnya disebut mustatir atau tidak nampak dari sisi lafadz. Di dalam mushaf Fuadi, dhamir mustatir nanti akan ditandai dengan warna hitam. Jadi kalau dhamir mustatir ini di dalam mushaf Al-Fuadi tetap disebutkan, tapi penulisannya dengan warna hitam. Artinya yang warna hitam di dalam mushaf Fuadi itu artinya berarti bahwa lafadznya tidak ada, tapi secara makna itu ada. Sudah selesai. Ini dhamir ada 3, ada munfasil, mutasil, dan mustatir. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan yang disebut dengan dhamirul fasl. Ya, dhamirul fasl. Apa ini dhamirul fasl? Yaitu ma yafsilu bainal mubtada wal khobar, yaitu dhamir yang memisah antara mubtada dan khobar. Au ma asluhu al mubtada wal khobar, atau sesuatu yang aslinya mubtada dan khobar. Contoh misalkan kita bisa mengatakan Zaidun hadirun atau Zaidun alimun, ya. Lah, ini sebagai mubtada, Zaidun, bahwa Zaid adalah hadirun, orang yang hadir. Ini bisa saja kita sela-selai menjadi Zaidun huwa hadirun. Ya, huwa hadirun. Nah, model seperti ini huwanya disebut dengan dhamir fasl. Lah, dalam secara nahwu, analisa nahwu, boleh yang model seperti ini huwanya langsung dijadikan dhamir fasl, sehingga dhamir fasl nanti la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak punya mahal i'rab. Yus hanya keberadaannya itu sama dengan ketiadaannya, mas secara lafadz. Jadi dia ada maupun tidak ada itu tidak berpengaruh. Ini tetap mubtada, ini tetap khobar. Ya, hanya saja ada juga yang menyebutnya menjadi ini digabungkan, bukan dhamir fasl. Jadi Zaidun, bahwa Zaid ini dijadikan mubtada, kemudian adalah huwa, bahwa dia ini dijadikan mubtada yang kedua, adalah hadirun, hadir. Ini adalah khobar dari mubtada yang ini. Nah, ini jumlah ini menjadi khobar dari mubtada yang ini. Nah, ada juga yang menjadikan begini. Kalau dijadikan seperti ini berarti dia tidak status sebagai dhamirul fasl. Tapi ini terlalu ribet menurut saya. Zaidun, bahwa Zaid adalah huwa, bahwa dia adalah hadirun, orang yang hadir. Ini tapi boleh, sah secara nahwu, benar, boleh. Nah, tapi ada yang membuat lebih mudah, yaitu Zaidun, bahwa Zaid huwa, dia adalah hadirun, orang yang hadir. Berarti huwa di sini sebagai dhamir fasl, dhamir yang memisah antara mubtada dan khobar, atau sesuatu yang asalnya mubtada wal khobar. Misalkan kana Zaidun wa hadiron. Ya, berarti di sini berubah. Karena ada suatu peristiwa, ada suatu fakta. Apa itu? Karena ada. Siapa Zaidun? Zaid. Huwa, dia adalah hadiran, orang yang hadir. Nah, ini dia memisah antara isimnya kana dan khobarnya kana, di mana isimnya kana dan khobarnya kana aslinya adalah mubtada dan khobar. Dhamir yang dipakai memisah ini adalah dhamir yang disebut sebagai dhamirul fasl. Ini contoh yang paling konkret di dalam Al-Quran adalah banyak yang seperti tadi. Dzalikal fauzul azim. Dzalikal fauzul azim. Oke.
Dzalika, bahwa hal itu, ya, kebaikan atau amal soleh itu atau surga itu, dzalika, bahwa hal itu adalah al-fauzu. Ini kita mubtada, kita sandikan dengan mem. Dzalika, bahwa hal itu adalah al-fauzu, ini khobarnya, adalah al-fauzu, keberuntungan, al-azimu, yang besar, ya. Nah, ini berarti dzalika sebagai mubtada, al-fauzu sebagai khobar. Nah, tapi dalam satu ketika tidak disebut demikian, tapi dikasih tengah-tangan, dzalika huwal fauzul azim. Baik. Nah, yang seperti ini bagaimana? Berarti dzalika, bahwa hal itu, huwa, ia adalah al-fauzu, keberuntungan, al-azimu, yang besar, atau kemenangan, kesuksesan, al-azimu, yang besar. Nah, ini berarti huwa ini disebut adalah dhamirul fasl. Baik. Sekarang jika ditanyakan fungsinya apa ini dhamir fasl? Kenapa harus ada dhamir fasl? Kan dzalikal fauzul azim sudah cukup. Fungsinya yang pertama adalah bahwa dhamir fasl ini untuk memastikan bahwa kalimat setelahnya ini adalah sebagai khobar. Ketika kita menyebut dzalikal fauzul azim, bisa saja orang salah mengira dzalikal fauzu, bahwa keberuntungan atau kesuksesan itu, dikiranya al fauzu adalah badal dari dzalika. Ya kan begitu, ya. Jadi dzalikal fauzu, bahwa keberuntungan atau kesuksesan itu, ini berarti al fauzu sebagai badalnya dzalik. Jangan-jangan itu yang dimaksud. Nah, untuk meminimalisir atau menghilangkan adanya kesalahpahaman itu, didatangkanlah dhamir fasl untuk memisah, sehingga memastikan bahwa al-fauzu adalah khobar dari dzalika. Ini fungsi yang pertama, memastikan bahwasanya kalimat setelahnya adalah khobar, kalimat sebelumnya adalah mubtada dalam konteks mubtada khobar. Atau kalau dalam konteks yang sudah dimasuki amil yang lain, ya sama. Misalkan kana tadi itu, wa kanallahu huwal aliyul azim, misalkan wa kanallahu huwa, berarti huwa di situ juga dhamir fasl untuk memisah isim kana dan khobarnya yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah litaukid, ya, litaukid, untuk memberikan makna penguatan terhadap apa yang sedang disampaikan. Dzalika, bahwa surga itu, huwa, yaitu surga itu, adalah al-fauzu, keberuntungan atau kesuksesan, al-azimu, yang besar. Fungsi yang ketiga adalah untuk lil hasr, meringkas, memberikan kekhususan makna. Dzalika, bahwa hal itu, huwa, yaitu, bukan yang lain. Nah, gitu ya. Yaitu bukan yang lain. Namanya lil hasr, memberikan makna hanya. Ya, hanya itu, bukan yang lain, adalah al-fauz. Penekanan lil hasr. Jadi fungsinya tiga. Yang pertama, memastikan kalimat setelahnya adalah sebagai khobar. Kemudian yang kedua, litaukid, memberikan penekanan makna. Dan yang ketiga adalah lil hasr, memberikan makna kekhususan. Baik, ini tiga pertanyaan yang telah masuk, dan alhamdulillah telah kita bahas bersama terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga memberikan manfaat sehingga kita semakin memahami unsur nahwu dan sekaligus efek makna yang muncul dari kalimat-kalimat ini jika kita bahas dari sisi nahwu. Semoga bermanfaat, dan insya Allah semoga kita istiqomah. Di hari Ahad akan kita bahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik melalui kolom komentar di channel YouTube ini ataupun melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Share, like video ini jika menurut Anda, Sobat Fuadi, video ini bermanfaat. Dan kami mohon untuk selalu dukungannya. Semoga kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Mari kita ngaji Fuadi secara rutin untuk mendalami makna-makna Al-Quran, mentadaburinya. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.